Saya sebenarnya yakin bahwa tidak ada yang namanya masalah toksisitas vitamin D yang sejati. Sekarang, yang tidak saya katakan adalah bahwa jika seseorang mengonsumsi vitamin D dalam jumlah tinggi, mereka tidak akan mengalami beberapa gejala. Tetapi penyebab sebenarnya dari gejala-gejala tersebut, menurut saya, bukan berasal dari dosis tinggi vitamin D3. Saya pikir itu berasal dari kekurangan kofaktor untuk vitamin D, terutama kekurangan magnesium dan kekurangan vitamin K2. Dan ada beberapa yang lain juga. Sekarang kita tahu, kebanyakan orang sudah kekurangan magnesium sejak awal. Jadi jika Anda tidak mengonsumsi cukup magnesium saat Anda mengonsumsi vitamin D, saya pikir Anda akan mulai memperhatikan beberapa gejala yang orang sebut sebagai toksisitas vitamin D, yaitu iritabilitas, insomnia, konstipasi, kelelahan, kejang atau kram otot, kalsifikasi, penumpukan kalsium, dan aritmia. Namun itu juga merupakan gejala kekurangan magnesium serta gejala kekurangan vitamin K2. Maksud saya, jika Anda melihat laporan kasus atau beberapa studi tentang toksisitas vitamin D, biasanya Anda tidak melihat mereka mengonsumsi magnesium bersamaan. Mereka tidak mengonsumsi K2 bersamaan. Seringkali, mereka juga mengonsumsi vitamin D2, bukan D3. Sekarang, Anda tidak ingin mengonsumsi kalsium saat Anda sedang diuji untuk toksisitas vitamin D, karena gejalanya adalah hiperkalsemia, yaitu terlalu banyak kalsium dalam darah. Mengapa Anda ingin mengonsumsi kalsium? Masuk akal? Sekarang, saya menemukan sesuatu yang menarik di Wikipedia yang ingin saya bagikan. Di sana tertulis bahwa ada kemungkinan beberapa gejala toksisitas vitamin D sebenarnya disebabkan oleh deplesi vitamin K, dan yang dimaksud adalah vitamin K2. Dan ya, saya pikir kita sudah tahu bahwa vitamin K2 diperlukan untuk mencegah kalsium menumpuk di jaringan lunak. Vitamin D membantu meningkatkan penyerapan kalsium di usus halus hingga 20 kali. Jadi sekarang kita memiliki semua kalsium ini di darah. Vitamin K2 masuk dan memindahkannya dari darah ke jaringan, mencegah penumpukan kalsium di jaringan lunak. Kalsium dan juga magnesium adalah salah satu penangkal terbaik untuk mencegah batu ginjal. Gejala toksisitas dari vitamin D, menurut saya, hanyalah akibat kurangnya kofaktor. Dan alasan saya membicarakan ini adalah karena sangat penting untuk mengonsumsi dosis terapeutik vitamin D untuk menangani kondisi tertentu. Jumlah yang direkomendasikan oleh Mayo Clinic sekitar 600 IU. Ini konyol. Saat Anda berada di bawah sinar matahari selama sekitar 30-40 menit, Anda akan mendapatkan setidaknya 20.000 IU vitamin D3. Lalu, mengapa RDA hanya 600 IU dan mengapa seseorang harus gugup atau khawatir mengonsumsi dosis pemeliharaan 10.000 IU per hari, padahal Anda mendapatkan 10-20.000 IU hanya dari berjemur? Ada juga data di luar sana. Orang akan berkata bahwa setelah Anda mendapatkan jumlah tertentu vitamin D dari matahari, tubuh akan berhenti membuat vitamin D. Saya mencoba mencari data itu. Saya tidak menemukan bukti bahwa hal itu benar. Tetapi, saya menemukan artikel riset menarik tentang para penjaga pantai di Israel. Yang unik, para penjaga pantai ini memiliki risiko batu ginjal 20 kali lebih tinggi. Kemungkinan karena mereka mendapat banyak vitamin D dan tidak cukup K2 atau magnesium. Sekarang, mari kita bicarakan vitamin D terkait dosis terapeutik untuk kondisi tertentu, terutama kondisi autoimun. Dr. Coimbra dari Brasil memiliki protokol yang menakjubkan dengan ribuan kisah sukses, dan ia menggunakan antara 50.000 hingga 80.000 hingga 100.000 hingga sampai 200.000 IU vitamin D3 untuk membawa kasus-kasus autoimun ke remisi. Dan yang ia lakukan adalah memantau kelenjar paratiroid, karena kelenjar paratiroid mengontrol kalsium. Jadi, jika kalsium Anda rendah, kelenjar paratiroid akan mengompensasi dengan meningkat dan mulai menarik kalsium dari tulang Anda. Jadi jika hormon paratiroid Anda tinggi, itu berarti Anda kekurangan kalsium atau kekurangan vitamin D, dan jika hormon paratiroid Anda rendah, itu berarti Anda memiliki cukup kalsium atau cukup vitamin D. Dan ketika Anda masuk ke penyakit autoimun, Anda memiliki situasi yang sangat unik. Anda mungkin memiliki jumlah vitamin D yang normal dalam darah, tetapi di tingkat reseptor, vitamin D
itu tidak benar-benar bekerja karena berbagai alasan. Yang dilakukan dokter ini adalah memberi Anda lebih banyak vitamin D untuk menembus resistensi tersebut. Dan pahamilah bahwa ketika mereka melakukan tes darah untuk vitamin D, mereka tidak mengukur apa yang terjadi pada tingkat reseptor. Tidak ada kadar vitamin D dalam darah yang disepakati sebagai angka pasti yang disetujui semua pihak dalam dunia medis. Dengan kata lain, jumlah vitamin D normal dalam darah kita masih belum pasti. Ada sebuah buku yang sangat menarik yang baru saja saya baca oleh Dr. Harold Shealy. Ia seorang dokter mata. Inilah yang ia katakan. Apapun yang kurang dari 150 nanogram per mililiter kemungkinan tidak akan bekerja karena fokusnya adalah pada mata dan ia menggunakan dosis vitamin D yang lebih tinggi untuk mendapatkan hasil yang sangat baik, yang cukup menarik. Sekarang, Anda mungkin berkata, kalau begitu bagusnya, mengapa tidak semua orang mengetahuinya? Nah, karena hasilnya sangat baik, bahkan jika Anda mempertanyakan vitamin D untuk berbagai pengobatan, Anda akan diserang. Saya tidak akan terkejut jika saya diserang karena video ini oleh dokter lain, tetapi saya mencoba memberi Anda semua data untuk dipikirkan, karena saya pikir bahayanya ada pada kurangnya kofaktor untuk vitamin D lebih daripada vitamin D itu sendiri. Vitamin D memang sulit didapat. Ambil contoh orang berusia 70 tahun dan 20 tahun, dan Anda menjemur mereka di bawah sinar matahari untuk jangka waktu tertentu. Orang berusia 70 tahun akan mendapatkan 75% lebih sedikit vitamin D karena kulitnya lebih tua. Jadi, yang pertama, saat Anda mengonsumsi vitamin D, sertakan juga magnesium, sertakan juga vitamin K2. Selain itu, boron adalah kofaktor untuk vitamin D dan magnesium. Seng juga merupakan kofaktor lain yang sangat penting. Dan terakhir, vitamin A. Sekarang, setelah saya membahas soal toksisitas, mari kita fokus pada manfaat terapeutik vitamin D dari video ini. Silakan cek.